Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Hari ini aku mau cerita tentang berita viral yang terjadi minggu-minggu ini. Tapi sebelumnya aku mau bilang, hari ini aku masak sayur tempe. Kemarinnya lagi aku masak rendang, tapi rendang tempe. Kemarinnya lagi aku masak sate, tapi sate tempe. Pokoknya setiap hari aku masak tempe. Jadi muka aku udah macam muka tempe, macam kedelai. Dan tenaga aku pun kayak tenaga tempe. Receh kali kan? Aku mau cerita tentang berita viral yang terjadi di minggu-minggu ini. Berita viral itu kejadiannya di Medan, Sumatera Utara. Itu tentang istri oknum polisi, Ibu Kambes. Itu dia melakukan pinjaman ke temannya atau rekan ibu, sesama ibu bayangkarinya lah. Dia itu melakukan hutang sebanyak 70 juta tahun 2016 dengan nama Febi Nur Amelia, nama yang meminjamkan uang nih. Setelah berjalannya waktu, Fitri Manurung nih yang dipinjamkan uang nih memblokir kontak WA-nya Febi Nur Amelia tadi. Kenapa diblokirnya? Karena dia mungkin ditagih hutangnya pusing kan, jadi mungkin udah ditagihnya hutangnya pusing ya, mungkin kalau dengan memblokirnya selesai lah hutangnya kan. Nah, si Febi Nur Amelia nih ya kecewa lah, uang 70 juta tuh banyak Kau bayangkan lah kalau kita beli bakso tuh udah dapat berapa banyak tuh kalau beli tempe kan? Udah dapat berapa mangkok tuh kalau beli bakso, jadi beli tempe udah berapa banyak tuh. Nah, setelah dia hutang 70 juta tuh, dia lupa tuh kejadian itu. Dia hutang 2016, 16, 17, 18, 19, 2000, udah 4 tahun. Bayangkan kalau hutang 70 juta itu kita bisnis udah beranak pinang, bercicit dia. Cuman si Febi Nur Amelia ini hanya meminta jumlah hutang yang kemarin tuh ditagih, tak mau kan dikasih tahu rekan-rekan kawannya si Fitri Manurung nih juga. Si Fitri Manurung nih tak mau bayar lah intinya. Jadi Nur Amelia nih sakit hati nih. Karena sakit hati, dipostingnya lah di Instagramnya, ditulisnya lah kata-kata, di tagnya di tagnya Fitri Manurung tadi, nanti ditulisnya lagi, di tagnya lagi, ditulisnya lagi, di tagnya lagi kan. Karena pusing nih Fitri Manurung nih. Fitri Manurung ini kan calon wali kota Medan. Jadi Fitri Manurung nih sakit hati nih karena merusak nama baik dia kan. Dia tadi selain calon wali kota Medan, dia tadi pun istri Kambes. Kepolisian itu ada Kambes tuh, tak tahulah, karena kita orang biasa kan kita tak tahulah, pokoknya dia istri Kambes lah. Setelah itu si Nur Amelia tadi itu ikut di persidangan karena dilaporkan sebagai tersangka. Kok bisa dia jadi tersangka? Padahal dia yang kasih hutang, kok yang berhutang yang jadikan dia tersangka. Nah, kenapa bisa gitu? Dia terkena pasal 45 ayat 3 junto, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dikenakan tentang informasi elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi kalau kalian nih, teman kalian nih berhutang nih, jangan kalian tagih di sosial media. Nanti kalian kena Undang-Undang ITE. Kenapa kena Undang-Undang ITE? Karena kalian merusak nama baik si orang yang kalian hutangkan tuh. Tapi bingung juga kan, kayak mana lah jadinya. Sementara dia kan berhutang, WA udah diblok. Kita udah tanya ke rekannya bilang dia tak mau bayar. Jadi itulah jalan satu-satunya kan. Jadi dia tuh
Amelia tadi tuh, Nur Amelia tuh, dia tuh dikenakan pasal Undang-Undang ITE yang nanti kalau misalnya dia di persidangan kalah, dia itu dipenjarakan 2 tahun. Nah, hati-hati nih kalian ya. Kalau kita tuh sering ngeposting nama seseorang, apa nanti kena Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik, apalagi kalau itu tidak terbukti. Untungnya di persidangan itu Feby Nur Amelia ini dinyatakan bebas. Kenapa dinyatakan bebas? Karena dia menagih hutang lewat media sosial, itu dia mempertahankan haknya. Karena itu tadi WA-nya di telepon udah tak bisa, udah diblokir. Menelpon ibu-ibu Bayangkari yang dekat dengan Fitri Manurung tadi udah nggak bisa, karena Ibu Kambes tadi itu bilang dia tidak berhutang kan. Terus jadi Nur Amelia ini mau nagih kemana? Itulah jalan satu-satunya untuk dia menagih si Fitri Manurung tadi tuh, biar dia direspon. Jadi kalau udah direspon kan, jadi di persidangan dia tuh dinyatakan bebas. Itu apa namanya, si Nur Amelia tadi itu, jadi dia tidak dikenakan hukum pidana 2 tahun tadi itu. Pokoknya bagi kalian nih, kalau mau pinjamkan uang, kita tuh lihat-lihat orang lah, jangan sembarangan orang, karena orang tuh mau meminjam, membayar tak mau. Itu tuh kata Ustadz itu, itulah yang penyebab merusak tali silaturahmi hutang. Kenapa? Karena biasanya yang utang itu lebih galak dari yang minjamkan. Percaya enggak kalian? Dulu berapa tahun yang lalu lah, aku tuh pernah usaha kredit pakaian. Waktu aku kredit pakaian, nah kita kan tinggalnya di posisinya di kota, sementara kita kreditkan barang itu kan di kabupaten kan. Ya kita kan tak tahu lah ekonomi di sana lagi jatuh-jatuhnya. Kita kan pas mau nagih tuh karena kita kan berharap ada. Ya kalau nggak ada, ya nggak mungkin kita potong lehernya kan. Ya nggak mungkin lah. Tapi bahasanya yang lembut gitu. Ya kalau lagi nggak ada, bilang aja nggak ada. Kan nggak mungkin kita bunuh dia. Tapi dia tuh kayak, kamu nggak lihat ke hari ini hujan terus, jadi nggak bisa noreh, dia bilang. Kamu nggak lihat ke hari ini banjir, jadi nggak bisa orang dompeng cari emas, cari intan. Kok jadi kita yang hutangkan, tapi kita yang kayak maksa dia, kita yang kayak memeras dia. Kok aneh? Kayak gini lah yang terjadi di Nur Amelia tadi tuh. Rasa Nur Amelia nih dia jadi udahlah ngemis, memintanya susah setengah nak mampus. 4 tahun loh, 2016 dipinjamkan, ini 2020 nih, 4 tahun tuh masalahnya. Udah viral lagi kan, padahal dia tadi tuh mencalonkan jadi wali kota, wakil wali kota, Ibu Kambes lagi. Hati-hatilah kalian, jangan kalian lihat orang tuh pakai mobil mewah, terus pakai baju yang cantik glamor, terus dia pinjam uang, terus kita kasih, belum tentu lah nanti dia pinjamnya mau, bayarnya nggak mau. Nah ujung-ujungnya kita kelahi yang kayak gini, yang bahaya. Itu sebaiknya kita tuh kalau pas orang pinjam tuh, lebih baiknya kita kasih aja lah, kita kasih seikhlas kita. Setelah itu tolongan, itu hitungannya kita bantu, tapi kita tak sebut pinjaman, itu kita bantu. Misalnya dia say aku pinjam 500.000 lah say, kebetulan aku nih lagi butuh say buat ini say. Sebaiknya kita kasih aja dia 100.000. Kenapa? Karena 500.000 nih kita ikhlas nggak? Kalau kita nggak ikhlas, kita kasih aja 100.000, mungkin 100.000 nih kita ikhlas gitu, daripada kita kasihkan 500.000 nih terus kita menggerutu kan karena tidak dibayarnya. Kalau 100.000 tadi kan kita udah ikhlas, kalau dibayarnya syukur, enggak ya udahlah gitu. Anggap aja kita sedekah gitu. Terus apalagi ya, kalau masalah hutang piutang itu ya, kalau memang dia tak mau bayar ya
biarlah nanti dia bayar di akhirat kan, jadi masuk neraka sama-sama. Cuman kalau kita masuk nerakanya tiket kita lain, kalau dia masuk nerakanya tiketnya karena hutang sama kita kan. Cukup sampai di sinilah cerita aku ya. Bagi yang belum makan siang lah kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dadah.